Apakah kamu tahu apa itu sistem refrigerasi dan pompa kalor? Jika kamu tidak tahu, biar aku beritahu. Dalam keseharian di kondisi tropis seperti di Indonesia, sistem refrigerasi yang paling sering kita temui contohnya AC dan kulkas. Dari contoh tersebut, apakah sudah tergambar apa itu refrigerasi? Ya, refrigerasi intinya sistem pendingin. Kenapa kamar bisa dingin ketika kita menghidupkan AC? Pada dasarnya, fungsi dari AC yaitu memindahkan kalor dari dalam ruangan ke luar ruangan. AC merupakan refrigerator. Jadi, fungsi refrigerator adalah memindahkan kalor dari dalam ruangan ke luar ruangan, di mana temperatur di dalam ruangan lebih kecil dari temperatur di luar ruangan. Nah, bagaimana dengan pompa kalor? Contoh pompa kalor, misal kita tinggal di wilayah bertemperatur rendah, lagi musim salju. Suhu di luar kamar adalah -10 derajat. Sedangkan di dalam kamar kita ingin temperaturnya 25 derajat agar kita tidak beku kedinginan. Nah, untuk dapat memanaskan ruangan hingga bertemperatur 25 derajat, kita membutuhkan kalor yang ada di luar ruangan yang bertemperatur -10 derajat. Maka kita memasang perangkat yang bernama heat pump atau pompa kalor. Fungsi pompa kalor adalah memindahkan kalor dari lingkungan bersuhu rendah ke dalam ruang yang ingin dipanaskan. Pada prinsipnya, pompa kalor dengan sistem refrigerasi serupa, yaitu menyerap kalor dari satu tempat dan membuangnya ke tempat lain. Namun bedanya, sistem refrigerasi memanfaatkan bagian penyerapan kalor, sedangkan pompa kalor memanfaatkan bagian pembuangan kalornya. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana prinsip kerja dari AC untuk memudahkan dalam pemahaman kamu. Kita sering melihat AC di dalam ruangan kelas, kamar, kantor, dan sebagainya. Yang kita kenal adalah sisi indoornya, karena ini yang terdapat pada bagian dalam ruangan. Di sisi lain, di bagian luar ruangan, terdapat outdoor unit. Ini yang terkadang yang tidak kita perhatikan, karena terdapat di luar ruangan. Indoor unit memiliki perangkat utama yaitu evaporator. Selain evaporator, ada blower, filter udara, casing, perangkat kontrol, dan sebagainya. Tapi perangkat utama yang berfungsi mendinginkan ruangan adalah evaporator. Lalu pada outdoor unit ada kompresor, kondensor, dan juga katup ekspansi. Katup ini perangkatnya kecil, umumnya terdapat di dekat kompresor. Sekarang mari kita lihat bagaimana siklus kerja pada AC. Di dalam AC terdapat kumparan kondensor dan evaporator yang berisi cairan refrigeran. Cairan refrigeran ini yang akan membawa kalor dari dalam ruangan dan membuangnya ke luar ruangan. Caranya adalah, pada evaporator yang berada pada indoor unit, cairan refrigeran dibuat sedingin mungkin dibanding suhu dalam ruangan. Karena melalui sifat natural perpindahan kalor, maka suhu yang lebih tinggi atau di dalam ruangan akan berpindah ke suhu yang lebih rendah yaitu cairan refrigeran. Lalu cairan tersebut dibawa ke kondensor yang berada pada outdoor unit. Begitupun kondensor dibuat sepanas mungkin daripada suhu di lingkungan luar, agar kalor yang ada pada kondensor dapat berpindah ke lingkungan luar yang suhunya lebih rendah dari kondensor. Nah,
untuk dapat mengubah suhu dari dingin menjadi panas dalam perjalanan dari evaporator menuju kondensor. Dibutuhkan dua komponen lagi di dalam AC, yaitu kompresor dan katup ekspansi. Kompresor akan menekan cairan refrigeran yang bersuhu rendah yang berasal dari evaporator. Kemudian cairan yang ditekan akan menyebabkan suhunya naik menjadi lebih tinggi daripada suhu atmosfer. Sedangkan katup ekspansi akan mengurangi tekanan cairan refrigeran yang telah melewati kondensor untuk membuang kalor. Setelah cairan refrigeran tekanannya menurun, barulah cairan tersebut dialirkan ke evaporator kembali. Lalu evaporator akan mengonversi cairan tersebut menjadi uap selama proses penyerapan panas dari ruangan. Dan begitulah seterusnya siklus itu bekerja terus-menerus. Aku harap kamu telah paham dari apa yang kujelaskan dari tadi. Karena aku sudah capek ngomong terus. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa.